Shalom semuanya, apa kabar saudara? Luar biasa, semuanya baik karena Tuhan Yesus baik. Siapa percaya? Tuhan Yesus selalu baik, sangat baik dan selama-lamanya baik. Amin, lambaikan tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih juga tim Praise and Worship, keren, luar biasa. Ada satu tema kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan dengan judul bermegah di dalam Kristus. Dari judulnya saja saudara tahu ya, kita bermegah di dalam Kristus. Kita bermegah hanya karena Tuhan. Di dunia ini gak ada yang bisa kita megahkan. Di dunia ini sebenarnya gak ada yang bisa kita banggakan selain Tuhan. Kemarin malam saya ngobrol sama anak saya yang kedua, Scarlett. Saya tanya, "Nak, apakah ada yang bisa kita banggakan di dunia ini? Boleh gak kita itu membanggakan akan hal-hal yang ada di dunia ini?" "Enggak," Ma, katanya. "Kenapa?" "Soalnya bisa hilang." Kata anak saya, kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Sifatnya semu. Apa yang saudara bisa lihat, ini suatu saat juga bisa hilang. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, hendaklah kita bermegah hanya karena Tuhan. Setuju, katakan amin. Bermegah di dalam Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap bersama dengan segala keinginannya. Semuanya sementara. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kamu mau bermegah, bermegahlah karena aku. Kata bermegah itu artinya proud, boast, atau glory. Memberikan suatu kemuliaan, membanggakan sesuatu. Kalau misalnya kita bangga, ya, kadang ada prestasi-prestasi, gitu, kita boleh bangga. Sering kali orang posting di Instagram, wah, karena orangnya cantik ya, posting foto-foto yang cantik. Kadang orang bermegah karena kecantikannya, tapi kita tahu kecantikan itu akan fading, kecantikan itu juga akan memudar. 70, 80, 90 udah mulai kerut ya. Kecantikan bisa memudar, kekayaan. Ada orang yang bangga dengan kekayaan. Kekayaan juga kata firman Tuhan tuh bersayap. Ada juga orang yang bangga punya kenalan. Wah, kenalannya para menteri nih. Kenalannya orang berpangkat. Tapi kita tahu semua manusia itu gak akan tetap sama. Suatu saat juga mungkin bisa berubah. Suatu saat mungkin kedudukannya juga udah ganti ke orang lain. Karena itu kalau di dunia ini apa sih yang bisa kita megahkan? Apa sih yang bisa kita banggakan? Saya mau tanya, apakah ada yang lebih baik daripada Tuhan? Apakah ada yang lebih indah daripada Tuhan? Hari ini kita belajar firman Tuhan. Saat engkau hendak bermegah, biarlah engkau bermegah dan berbangga karena saudara memiliki Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Hanya Tuhan yang pasti dan kekal. Tadi firman berkata, do not love the world, jangan mengasihi dunia ini karena dunia beserta isinya akan lenyap. Arti kata lenyap itu bahasa Ibraninya parago, to go along, to go away. Bisa pergi, bisa depart, bisa pass away, bisa pass by, bisa lewat, bisa hilang, bisa pergi. Hanya Tuhanlah yang selalu ada, yang selalu tetap, selalu pasti, tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya Tuhan yang selalu setia menyertai kita. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku menganggapnya kerugian karena Kristus. Saya dulu punya keinginan ya, enak ya kalau orang dulu biasanya ditanya, kamu cita-citanya apa?
Punya keinginan apa? Aku pengen loh bisa keliling dunia. Bisa jalan-jalan ke Swiss, ke Paris gitu kan. Switzerland, Netherlands, pokoknya anak saya bilang, "Ma, kepingin ke Antartika." Waduh nak, kedinginan di sana. Dulu saya punya kerinduan seperti itu, saudara. Tetapi sekarang enggak harus keliling dunia, biasa aja gitu ya kelihatannya. Karena apa yang dulu kita anggap keuntungan, sepertinya sekarang udah dianggap rugi aja. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada yang lain. Kata Rasul Paulus. Pemazmur juga berkata lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, di dalam hadirat Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Saudara lihat bahwa apa yang diberikan, ditawarkan oleh dunia ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan dapat berikan dalam kehidupan saudara. Di ayat 8 dikatakan, bahkan tanpa ragu aku menganggap semuanya sebagai kerugian. Karena pengenalan yang mendalam akan Kristus Yesus Tuhan kita. Yang oleh karenanya aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sampah supaya aku mendapatkan Kristus. Rasul Paulus mendapatkan anugerah. Dulu dia mungkin kaya, dia terkenal, dia dipandang orang. Tapi setelah dia mengenal Kristus, dia dipenjara, kelihatannya gak punya apa-apa, hidupnya terbatas. Tetapi justru dia katakan, apa yang dulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi. Bahkan aku anggap sampah. Wow, sepertinya tidak berarti lagi. Saya percaya orang-orang yang mengenal Tuhan secara mendalam, hidupnya sudah tidak lagi berfokus kepada apa yang ada di dunia ini. Setuju katakan amin? Dianggap sampah berarti dibuang aja gak apa-apa. Dan kita percaya bahwa di dalam Kristus kita mengalami Tuhan, kita mengenal Tuhan. Karena penyertaannya, apalagi tahun 2024, penyertaan Tuhan lipat ganda kita rasakan, kita alami. Kita semakin mengenal pribadinya, berjalan bersama dengan Tuhan, melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Dan kita akan berbangga dan bermegah di dalam Kristus Tuhan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-31. Seperti telah tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Berarti kita boleh saudara, kita boleh bangga, kita boleh bermegah. Tapi satu alasannya, kita boleh bermegah, kita boleh berbangga hanya di dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya kebanggaan kita. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa kita miliki sampai selamanya. Kebanggaan ini artinya suatu hal yang bisa kita berikan kemuliaan. Glory. Bermegah itu artinya put confidence. Pride of life. Itu arti bermegah. Saudara, boast of something. Give glory. Memberi kemuliaan. Joy or rejoice. Bersuka cita, bergembira akan sesuatu. Itu namanya bermegah. Dan dalam bahasa Inggris, Amplified Bible, 1 Korintus 1 ayat 31. He who boasts and glories, let him boast and glory in the Lord. Biarlah dia bermegah dan berbangga di dalam Tuhan. Arti kata bermegah itu kita memberikan kemuliaan akan seseorang atau akan sesuatu. Satu firman Tuhan kita belajar hari ini. Kita hanya memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menerima segala kemuliaan. Hanya Tuhan yang satu-satunya layak menerima segala kemuliaan. Sekali lagi, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, saudara. 2 Korintus 10 ayat 17 lagi dikatakan, namun siapa yang bermegah, biarlah ia bermegah di dalam Tuhan.
Di ayat 18, sebab yang terpuji bukanlah orang yang memuji dirinya sendiri, melainkan ia yang dipuji Tuhan. Sering kita membanggakan diri kita. Kadang ada orang yang, aku hebat loh, aku bisa lakukan ini, aku benar loh, aku bisa lakukan yang benar loh. Bahkan ada istilah kesombongan rohani. Kita nanti akan lihat bahwa Rasul Paulus itu menegur jemaat di Korintus yang sepertinya menunjukkan atau berusaha untuk menyatakan kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dia menyatakan bahwa seharusnya kita tidak bermegah atas diri kita sendiri ataupun orang lain. Fokus kita di dunia ini bukan untuk diri kita dan bukan juga fokus kepada manusia yang lain, orang lain. Firman Tuhan ingatkan, biarlah hendaklah pandanganmu selalu tertuju kepadaku. Artinya kita nggak lagi fokus kepada diri ataupun kepada orang lain. Baik kelebihan ataupun kekurangan orang lain. Baik kelebihan kita sendiri, tetapi kita memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ada lagi ayatnya, Yeremia 9 ayat 23. Beginilah Yahweh berfirman, biarlah orang bijaksana tidak bermegah atas kebijaksanaannya. Dan biarlah orang kuat tidak bermegah atas kekuatannya. Biarlah orang kaya tidak bermegah atas kekayaannya. Namun, ia yang bermegah biarlah ia bermegah atas hal ini. Yaitu, bahwa ia mengerti dan mengenal aku, kata Tuhan. Bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi. Karena aku menyukai hal-hal ini, firman Yahweh. Saya katakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang baik. Firman Tuhan sendiri katakan tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini. Semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Elohim. Tidak ada orang yang baik. Ketika ada seorang muda datang kepada Yesus, dia berkata, guru yang baik. Tuhan Yesus berkata, kenapa kamu bilang aku baik? Bapa yang baik. Tuhan Yesus aja dikatain baik, dia refer to the Father. Dia katakan kembalikan kepada Bapa. Dan tidak ada yang adil. Seadil-adilnya kita berusaha ya. Misalnya punya anak 2, kasih anak ini 1, kasih anak ini satunya. Saya pernah diingatkan Bu Hana, Lia, kamu kalau beliin anakmu, kamu beliin buat cecenya, kamu juga beliin buat adiknya. Saya kadang lupa ngelihat barang, oh ini kan kesukaannya cecenya, saya lupa nggak beliin adiknya. Atau ketika saya mungkin, ini kesukaannya Scarlett nih, saya lupa sama cecenya. Saudara lihat di dunia ini sebenarnya gak ada orang baik, gak ada seorang pun yang benar kecuali dibenarkan Tuhan. Dan sebenarnya gak ada orang yang adil. Karena itu mari kita bermegah hanya akan Tuhan. Karena dialah yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saya mau jabarkan ada 3 poin hari ini. Kenapa kita bermegah di dalam Tuhan? Yang pertama, kita bermegah di dalam Kristus karena kita dikasihi Tuhan. Siapa di sini percaya saudara dan saya sangat dikasihi oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita berbangga karena kasihnya hebat atas kita. Kita perlu bermegah dan biar orang tahu betapa sayangnya Tuhan sama kita. Saudara. Kita gak perlu bangga, suamiku loh waktu Valentine kasih aku bunga gitu kan. Kadang orang bermegah karena dikasihi sama suaminya. Dikasih, ya gak apa-apa sih. Tapi alangkah lebih baik yang benar kita bermegah karena kita dikasihi Tuhan. Kalau kasih manusia bisa berubah-ubah. Kasih manusia bisa ya kalau misalnya lagi baik ya bisa mengasihi. Bisa berubah, bisa gagal. Tapi kasihnya Tuhan tidak pernah berubah, tidak bersyarat, tidak berkesudahan. Saudara. Mari kita kita lihat ya ayatnya di Galatia 6 ayat 14.
Namun bagiku aku tidak akan pernah bermegah tentang sesuatu apapun kecuali tentang salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui salib itu dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara mungkin baca ini agak bingung ya, memang harus pelan-pelan. Ini seperti Bible study saudara. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, bagiku, aku tidak akan pernah bermegah tentang sesuatu apapun kecuali bermegah tentang salib Tuhan kita Yesus Kristus. Di atas kayu salib Tuhan mau menunjukkan, I love you this much. Sebegini besarnya aku mengasihimu. Sebegini besarnya aku cinta padamu. Karena begitu besar kasih Elohim pada dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Kita bermegah akan kasih Kristus. Lambang salib saudara. Kalau dulu ini dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Sesuatu hal yang kelihatannya kalah. Kalau orang dihukum di atas kayu salib itu udah hukuman paling parah. Tetapi kenapa kita bermegah akan salib Kristus? Sejak Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia mengubah konsepnya salib. Di mana dulu mungkin dianggap sebagai suatu hukuman aib. Tetapi sekarang kita melihat salib Kristus adalah lambang kemuliaan. Salib Kristus adalah lambang kemenangan. Rasul Paulus tadi berkata, aku tidak akan bermegah kepada yang lain tetapi salib Kristus. Karena melalui salib dunia telah disalibkan bagiku. Artinya apa saudara? Dunia telah disalibkan itu, dunia sudah mati di hadapannya Rasul Paulus. Dunia sudah tidak menarik lagi. Dan dunia tidak ngefek terhadap dia. Dia tidak mau fokusnya kepada hal-hal yang di dunia ini. Dan aku mati bagi dunia. Rasul Paulus di sini katakan bahwa dia tidak lagi melihat dunia itu sebagai sesuatu yang menarik. Sudah mati di hadapan dan dia juga mati terhadap dunia. 1 Korintus 2 ayat 2. Ini ayat luar biasa. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun dari antara kamu kecuali Yesus Kristus, yaitu dia yang telah disalibkan. Biasa orang itu kan kepo ya saudara. Kalau misalnya ada kabar-kabar gitu. Kamu tahu nggak? Ada kabar terbaru loh. Si A katanya artis ini gini ya. Artis itu gitu. Wah kalau udah mulai gitu tambah kepo saudara ya. Namanya gosip itu kalau digosok semakin sip men. Ibu ini jawab. Kadang kita kepo pengen tahu ada kabar apa lagi nih. Makanya dulu ada infotainment namanya kabar-kabari. Atau misalnya silet. Kita mengupas sesuatu setajam silet. Ada kabar ini, kabar itu. Rasul Paulus katakan, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun. Aku gak mau tahu yang lain. Selain Yesus Kristus. Tadi saya sempat ngobrol sama ada Bu Yola, ada Ci Yuli di lounge, ada Yakob juga. Bu Yola bilang gini, tahu-tahu kita lagi enak-enak makan. Bu Yola gini, ya aku ada cerita gitu ya. Kita kan udah harusnya kalau ada cerita itu langsung, wah apa nih cerita apa? Yakob bilang ini, aku gak mau denger. Waduh, ini jarang ada orang seperti itu. Kalau dibilang, mau gak aku ceritain? Mau dong. Tapi bisa Yakob bilang, aku gak mau denger. Saya katakan, Yakob apa udah baca ayat ini ya? 1 Korintus 2 ayat 2. Aku memutuskan untuk tidak mengetahui apapun selain Yesus Kristus. Tapi ketika kita mengenal Kristus, kabar yang lain tuh sepertinya udah gak berarti lagi. Karena fokus kita hanya kepada Yesus. Yesuslah yang membuat kita kagum akan dia. Mari kita lihat dalam Kolose 1 ayat 20. Kenapa kita berbangga akan salib Kristus. Dan oleh dia firman Tuhan katakan segala sesuatu itu diperdamaikan. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak. Ya otomatis. Karena Tuhan kita itu benar, gak bisa orang kalau berbuat dosa deket-deket sama Tuhan. Diusir dari Taman Eden, keluar Adam dan Hawa, gak boleh deket-deket sama Tuhan. Hubungan dengan Tuhan udah rusak.
Karena itu Yesus datang ke dunia untuk membuat perdamaian. Supaya hubungan kita sama Bapa bisa kembali seperti sedia kala. Tuhan datang untuk membawa damai. Saya percaya kehidupan anak-anak Tuhan pun, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, saudara dan saya adalah anak-anak yang membawa damai. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Ternyata ini toh yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Bukan hanya dia memperdamaikan, membawa kedamaian. Tuhan datang bukan untuk menghukum, justru dia datang untuk dihukum. Ganti saudara dan saya. Kolose 2 katakan dia telah menghapus surat hutang yang menuntut dan mengancam. Ada istilah di penjara itu grasi. Diberikan penghapusan hukuman. Grace. Kata anugerah artinya kita yang seharusnya dihukum, kita harusnya terdakwa, tetapi sama Tuhan oleh anugerah melalui iman, dosa kita dihapus. Ternyata ini yang dilakukan Kristus di atas kayu salib. Dia telah menghapus surat hutang yang menuntut dan mengancam. Iblis sukanya menuntut, mengancam, mengintimidasi, membuat kita takut. Tetapi yang dilakukan Yesus, dia menghapus semuanya. Dengan segala ketentuan yang berat dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada salib. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran, kita bermegah karena salib Kristus telah menyelesaikan segala-galanya dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Terima kasih Tuhan. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Katakan Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Amin. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku. Terima kasih Tuhan. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Dulu yang seharusnya kita di dalam gelap, dia pindah kepada terang. Dulu yang seharusnya kita terpisah dari Tuhan, dulu yang seharusnya kita binasa, kita dihukum karena dosa-dosa kita. Kita diperdamaikan dengan Bapa, kita ditebus, dihapus semua dosa. Kita bermegah karena kita dikasihi Tuhan, dan kita bermegah karena salib Kristus. Yang kedua, bukan hanya kita bermegah karena kita dikasihi Tuhan, tetapi kita bermegah karena kita diubahkan Tuhan. Tuhan itu kesukaannya mengubahkan seseorang, saudara. Saya sudah mendengar banyak kesaksian dan cerita bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan seseorang yang dulunya kelam, dulunya drug addict, dulunya itu
suka mabok-mabokan. Saya punya teman ya, dia seorang hamba Tuhan juga. Dulu tuh kalau mabok bisa sampai di jalan tidur-tiduran. Mamanya sampai nangis-nangis. Pulang Nyo, pulang. Tuh kalau minum dulu campuran apa aja itu ya. Antara autan atau apa, pokoknya di mix gitu loh saudara. Minumannya supaya mabok. Jadi tidur-tidur di jalan. Bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan seseorang itu luar biasa. Jadi kalau saat ini saudara berkata, Pastor kayaknya gak bisa deh diubahkan suamiku. Kelihatannya gak bisa deh diubahkan anakku, orang tuaku, mertuaku, menantuku. Saya mau katakan, apakah ada yang terlalu sukar bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa mengubahkan hidup saya percaya Tuhan juga pasti bisa mengubahkan kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Galatia dalam Galatia 6 ayat 15. Sebab di dalam Kristus Yesus, bersunat maupun tidak bersunat, tidaklah penting. Dulu orang itu mulai boasting, mulai bangga. Aku udah sunat loh. Soalnya menurut hukum Musa, kalau nggak sunat, itu nggak rohani. Jadi mereka itu mau menyatakan kebanggaan kerohanian mereka berdasarkan lahiriah, hal-hal lahiriah. Tentang sunat maupun nggak bersunat. Tapi Rasul Paulus katakan itu nggak penting. Tetapi yang penting adalah menjadi ciptaan baru. Maksudnya apa Pastor menjadi ciptaan baru? Maksudnya apa Pastor dilahirkan kembali? Kita berbicara tentang roh saudara. Jadi nggak bisa dilihat secara kasat mata. Sulit dipahami dengan cara berpikir kita yang terbatas. Karena kita manusia roh. Arti kata dilahirkan kembali adalah saat kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sejak saat kita menjadi orang percaya, kita menerima Roh Kudus. Dan saat Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, yaitu roh kebenaran akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Karena itu kita berkata, aku dibaptis karena aku terima Yesus. Saat kita dibaptis, kita ditenggelamkan dalam air dan kita dibangkitkan kembali keluar dari air, itu menjadi ciptaan yang baru. Seperti itu kehidupan kerohanian saudara dan saya. Arti menjadi ciptaan yang baru, kita diubahkan terus menerus. Saat saudara mendengar firman Tuhan seperti ini, sebenarnya Tuhan sedang mengubahkan saudara. Tuhan sedang mengubahkan cara berpikir saudara. Tuhan sedang mengubahkan hati saudara. Firman Tuhan memperbaharui kita terus menerus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saya mau tanya, siapa yang ada di dalam Kristus? Boleh lambaikan tangan? Saudara dan saya semua yang mengangkat tangan, ialah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Itu adalah kehidupan yang diubahkan, diperbaharui oleh Tuhan. Kalau dulu saudara pernah gagal, saudara bukan disebut sebagai orang pecundang. Justru di dalam Kristus, saudara dijadikan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau dulu mungkin saudara katakan, aku dulu pendosa Pastor. Gak apa-apa. Di dalam Kristus, kita menjadi umat yang dikuduskan Tuhan. Itu menjadi ciptaan yang baru. Saya percaya saudara, saat ini, detik ini juga Tuhan terus menerus bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Rohnya mengubahkan kita, rohnya menyempurnakan kita menjadi semakin serupa seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Jadikan ini sebagai doa kita. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Mari katakan, biar ku menjadi ciptaan baru. Lepaskan kami dari yang jahat, bebas dari semua yang jahat. Semakin serupa dengan Tuhan, serupa dengan
Mari bersama-sama sekali lagi katakan, ubah hati kami Tuhan. Ini doa kami. Ubah hatiku seperti hatimu. Amin. Kudus berkenan bagimu. Lihat hati kami Tuhan, ubahkan kami bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku, selalu jadikanku, biar ku menjadi ciptaan baru, berkenan di hadapanmu, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Saudara tahu bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan saudara, membentuk kita menjadi semakin indah dan semakin indah di hadapannya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, bukan hanya kita bermegah karena kita dikasihi Tuhan, kita bermegah akan salib Kristus. Yang kedua, kita bermegah karena kita diubahkan Tuhan. Yang lama sudah berlalu dan sekarang kita menjadi ciptaan yang baru. Tapi yang ketiga, kita bermegah karena kita dipakai Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Saudara bisa datang ke tempat ini bukan karena diajak keluarga saudara. Bukan juga sebenarnya karena kemauan saudara sendiri. Saudara tahu bahwa saudara ada di tempat ini karena Tuhan yang sudah memilih saudara. Karena Tuhan yang sudah memanggil saudara. Karena Tuhan yang sudah menetapkan saudara. Kita bisa dipakai Tuhan bukan karena kita mampu. Tetapi Dia memampukan orang-orang yang dipilih, dipanggil olehnya. Kita bisa melayani Tuhan bukan karena kita layak, tetapi Tuhan yang melayakkan kita bagi kemuliaan Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan. Galatia 6 ayat 17. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, mulai sekarang janganlah ada seorang pun yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada bilur-bilur karena pelayananku kepada Yesus. Jadi mungkin pada saat itu Rasul Paulus itu pusing gitu ya. Aduh, orang-orang ini jangan buat susah lagi lah. Aku ini udah banyak bilur-bilur nih pelayananku. Udah masalah besar dikecilkan. Masalah kecil dihilangkan. Jangan menyusahkan aku lagi. Udah banyak luka-luka karena pelayananku kepada Yesus. Dan tadi pagi saudara, ketika perjalanan dari Surabaya ke Malang, saya dapatkan satu ayat. Saya melihat pelayanan Rasul Paulus itu luar biasa. Di dalam 2 Korintus 11 saudara. Nanti saya nggak tampilkan ayatnya karena lumayan panjang. Tapi Rasul Paulus ini berkata bahwa memang melayani Tuhan itu nggak selalu mudah. Nggak selalu nyaman. Ada air mata, ada darah mungkin. Dan Rasul Paulus di situ saya tulis. Ini saya bukan tulis berdasarkan pendapat saya sendiri, tapi saya tulis berdasarkan firman Tuhan. Dia katakan seperti ini. Aku bekerja lebih keras, aku sering dipenjara, dicambuk lebih banyak, telah kerap kali hampir mati. Itu di 2 Korintus 11. Saudara. Rasul Paulus dicambuk 5 kali. Setiap kali dicambuk, itu 40 kali cambukan kurang 1. Kenapa kok dikurangi 1? Karena kalau 40 cambukan sudah mati. Jadi dibiarkan 39 cambuk sampai sekarat. Berarti benar-benar disiksa. 5 kali didera, 3 kali didera itu dihajar saudara. 1 kali dilempari batu, 3 kali kapal kandas. Sehari semalaman terkatung-katung di lautan luas. Terkena banjir. Terkena penyamun, itu pencuri.
Ada bahaya akan saudara-saudara palsu, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, berjeri lelah, seringkali tidak tidur, kelaparan, kehausan, kerap kali berpuasa, kedinginan. Di samping semua itu memelihara semua jemaat. Saudara lihat bahwa melayani Tuhan gak selalu nyaman, gak selalu menyenangkan, bahkan gak selalu tersenyum, saudara. Tetapi inilah melayani Tuhan. Dan Rasul Paulus, kita juga berbangga, bermegah karena kita dipakai oleh Tuhan. Opa saya pernah bilang melayani Tuhan adalah anugerah terindah. Kita lihat kembali firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Bukan berarti orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang pegang mic di atas mimbar. Bukan berarti orang-orang yang melayani Tuhan, yang dipakai Tuhan hanya orang-orang yang bisa main musik. Bukan hanya orang yang dipakai Tuhan itu yang bisa dance. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Karena apa? Apapun yang kita lakukan seperti buat Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Saat saudara masak buat anak saudara, saat saudara siapin baju setrika untuk suami saudara, saudara nggak sedang melakukannya buat keluarga saudara loh sebenarnya. Semua yang kita lakukan, percayalah Tuhan memperhitungkan, amin. Kita melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan di ayat 24, firman Tuhan berkata, kamu mengetahui bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan sebagai imbalanmu karena kamu melayani Kristus Yesus. Siapa di sini yang melayani Kristus Yesus? Ada imbalan yang besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua yang setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Kita adalah anak. Status kita anak tetapi memiliki hati seorang hamba. Amin. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku, amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku anak yang berkenan selalu. Sebagai kesimpulannya saudara, hari ini kita diingatkan kalau kamu mau bermegah, bermegahlah karena aku, kata Tuhan. Karena emang gak ada yang bisa kita banggakan selain Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya kebanggaan kita. Hanya Tuhanlah satu-satunya kepunyaan kita sampai selamanya. Dan hanya Tuhanlah satu-satunya kemuliaan kita. Hanya Dia yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Karena itu kita bermegah di dalam Tuhan. Yang pertama, kita bermegah, kita bangga. Karena kita sangat dikasihi Tuhan. Bermegah karena salib Kristus. Yang kedua, kita bermegah karena kita diubahkan oleh Tuhan. Kita dijadikan ciptaan baru. Yang ketiga, kita bermegah karena kita dipakai Tuhan. Kita dilayakkan untuk menjadi partner sekerja Tuhan. Dan saya percaya, bagi Dialah yang berkuasa untuk melakukan segalanya. Sehingga segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama. Katakan, mengiring Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal
hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku anak yang berkenan selalu. Firman Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, pikulah salib dan ikutlah aku. Artinya apa, saudara? Bukan berarti kita memikul salib seperti Yesus bawa kayu yang berat. Arti kata memikul salib dan menyangkal diri, kita hidup bukan lagi berdasarkan pikiran kita. Kita hidup bukan lagi berdasarkan mau-maunya kita. Kita hidup bukan berdasarkan pikiran kehebatan kita. Kita hidup bukan berdasarkan apapun yang ada di dalam hidup kita. Tapi kita hidup hanya berserah penuh mengikuti kehendak Tuhan. Itu arti memikul salib dan menyangkal diri. Dan biarlah melalui pujian ini adalah pernyataan saudara. It's an honor for me, Lord, to serve you. Suatu kehormatan bagi kami Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Untuk bisa menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang memusuhiku. Kepada orang-orang yang mungkin berbuat kurang baik terhadapku. It's an honor, Lord, for me. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku anak yang berkenan selalu. Kami percaya anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
Tuhan, kami percaya when there is a mission, there is a provision. Saat Tuhan memberikan kami visi dan misi, selalu ada penyediaan dari Tuhan. Dan anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bangga kami menjadi anak Tuhan. Kami bangga karena kami dikasihi Tuhan. Kami bangga karena kami diubahkan oleh Tuhan. Dan kami bangga karena kami dipakai oleh Tuhan. Pakai hidup kami sepenuhnya Tuhan. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Percaya hidupnya memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan korban syukur kita, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk sukacita-Mu yang melimpah atas setiap kami. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah jadi kekuatan Tuhan untuk kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberi korban syukur persembahan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.